Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 30 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tidak Ada Jalan Mundur. Tidak ada jalan mundur. Firman Tuhan terambil dalam Kejadian 7 ayat yang ke-16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar satu perenungan tidak ada jalan mundur untuk menolong kami memahami sebuah kehidupan ini dan menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tidak ada jalan mundur. Tatkala tangan Tuhan menutup bahtera Nuh, bahtera yang dibuat oleh Nuh, Nuh dengan keluarganya ada di dalam, dan binatang-binatang yang dipanggil oleh Nuh ada di dalam, maka seluruh makhluk hidup kecuali ikan yang ada di darat itu akan mati semuanya karena masalah dengan air bah, bencana air bah. Orang-orang yang di luar itu tentu berteriak-teriak, "Ya Tuhan, ya Tuhan, tolong jangan kejadian ini jangan terjadi dulu, tolong dimundurkan waktunya." Dan aku mau dengar tatkala Nuh berkata, "Hai orang-orang berdosa, bertobatlah. Sudah terlalu dalam engkau jatuh dalam dosa." Dan pada waktu itu kami menolaknya. Kami anggap ini cuma lelucon. Kami anggap ini adalah sesuatu yang dibuat-buat. Hidup ini terlalu indah, tidak mungkin terjadi yang namanya bencana air bah yang membinasakan kami semua. Tolong mundurkan kami supaya kami bertobat dan bencana air bah itu tidak terjadi dalam hidup kami. Namun apa yang dikatakan Tuhan, kalau saya bahasakan, Tuhan berkata tidak ada jalan mundur. Kesempatan yang sudah diberikan oleh aku kepadamu, engkau tidak gunakan baik-baik. Tidak hanya sekali, tidak hanya dua kali, tidak hanya tiga kali, sudah berkali-kali engkau diingatkan untuk datang kembali kepada Tuhan. Kalau engkau melakukan sebuah pertobatan dan engkau mendengar suaraku, tentu bencana air bah tidak pernah akan terjadi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bentuk sayang Tuhan tidak selalu adalah memberi, mengasihi, namun kadang-kadang dengan cara menghukum orang itu kemudian mengalami sebuah pertobatan. Ada yang bertanya, "Pak Pendeta, kalau demikian mereka semua di zaman bahtera Nuh itu, mereka masuk neraka dong? Mereka mati dong?" Tidak demikian. Ada banyak kemudian spekulasi-spekulasi, sekalipun ini menjadi rahasia Tuhan. Mungkin sekalipun mereka tidak masuk bahtera, namun mereka yang pada saat kemudian terbawa oleh air bah, mereka berteriak, "Ya Tuhan, aku percaya, aku mempercayai Engkau. Engkau adalah Allah pencipta alam semesta. Aku meyakini Tuhan, sekalipun pada hari ini aku mati karena air bah. Terimalah aku, ampunilah aku." Mungkin saja Tuhan terjadi pertobatan justru pada saat terjadi air bah itu. Kita tidak tahu. Ini kembali sahabat seperjalanan, ini rahasia Tuhan dengan setiap makhluk hidup yang ada di hidup di zaman Nuh tersebut. Kita tidak berani mengatakan mereka semua masuk neraka dan dihukum. Kita juga tidak berani mengatakan mereka percaya dan semuanya masuk surga. Itu adalah rahasia Tuhan dengan orang-orang yang ada pada zaman Nuh. Namun, apa yang menjadi pelajaran buat seluruh kita yang hidup pada saat ini? Yaitu ingat satu kata, tidak ada jalan mundur. Seringkali kita mengabaikan suara Tuhan untuk mengalami sebuah pertobatan dan perubahan. Pertobatan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pertobatan tidak hanya dari dosa-dosa yang kasat mata, yang langsung orang tahu itu adalah dosa. Membunuh itu dosa, berzina itu dosa, mencuri itu dosa, melakukan penipuan itu dosa. Namun ada dosa-dosa yang kita pun perlu mengalami sebuah pertobatan setiap hari.
Ketika kita tidak bisa bersyukur tiap hari bersungut-sungut, maka itu adalah sebuah dosa. Dan kita perlu mengalami pertobatan, jangan sampai terlambat. Karena kehidupan yang tidak pernah bersyukur, bersungut-sungut, mengeluh, pada prinsipnya itu menjadi air bah untuk hidupmu sendiri. Yaitu apa yang masuk dalam dirimu. Air bah apa? Kekhawatiran, kecemasan, kehilangan sukacita, kehilangan kegembiraan. Engkau menjadi cepat tua, yang suka marah-marah, yang tidak puas, terus berkeluh kesah. Kemalasan pun itu adalah air bah yang merusak masa depan kita. Menjadi pribadi yang tidak bisa dipercaya, tidak punya integritas. Kalau janji tidak ditepati, kalau pinjam inginnya cepat didapat, tetapi kalau berhutang, lambat-lambat mengembalikan atau pura-pura tidak tahu. Sahabat seperjalanan, maka pertobatan air bah yang terjadi tidak hanya terjadi pada zaman Nabi Nuh. Ada orang sekalipun tidak mati secara fisiknya, namun sudah dipenuhi oleh air bah, yaitu dosa dengan anak cucunya. Ketidakpercayaan itu air bah, sikap pesimis itu air bah, kekhawatiran itu air bah, kehilangan kesukacitaan dan melihat masalah lebih besar daripada Tuhan yang besar, itu juga adalah air bah. Kehidupan yang tidak baik-baik menjaga kesehatan, sehingga sakit penyakit ada pada dirimu, itu pun air bah yang bisa mematikan kita dalam seluruh sudut dan aspeknya. Air bah juga bisa terjadi ke dalam rumah tangga. Kalau keributan kecil tidak diselesaikan, tidak ada kerendah hatian, tidak bisa berkompromi, tidak bisa menciptakan saling pengertian, keras-kerasan, ya keras kepala, mempertahankan ego, merasa diri benar, maka rumah tangga akan hancur. Perusahaan pun juga akan hancur. Kehidupan kita pun juga akan hancur. Masa depan kita pun juga akan hancur. Sahabat seperjalanan, kalau Tuhan sudah merancang semua yang baik dalam hidup kita, jangan sampai satu hari kelak nanti, tatkala orang-orang pilihan Tuhan itu masuk ke dalam bahtera, lalu tangan Tuhan menutup bahtera itu dari belakang dan kesempatan buat kita menjadi hilang. Lalu kita berteriak, Tuhan tolong mundurkan, Tuhan tolong mundurkan, aku menyesal. Namun hukuman Tuhan, keputusan Tuhan sudah di depan mata. Apa yang Tuhan katakan? Tidak ada jalan mundur. Mengapa tidak ada jalan mundur? Karena kesempatan pemulihan, kesempatan pertobatan, kesempatan berubah menjadi lebih baik, kesempatan dirimu memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh hidupmu sendiri, engkau tidak pernah pakai kesempatan itu. Engkau sia-siakan, engkau abaikan, engkau buang. Tatkala kemudian di detik-detik terakhir sadar bahwa ada air bah yang akan menghancurkan kehidupan setiap sahabat seperjalanan, sadar bahwa tangan Tuhan sudah terangkat, bahwa pintu bahtera itu akan ditutup, sadar kalaupun aku berlari sekencang-kencangnya untuk bisa masuk ke dalam bahtera tersebut, itu pun tidak mungkin dan terlambat semuanya. Dan Tuhan berkata, tidak ada jalan mundur. Mari sahabat seperjalanan, kita terus memperbaiki kehidupan kita agar kita bisa menjalani hidup dengan baik, dan jangan ada kata-kata yang datang dari Tuhan tidak ada jalan mundur. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk berjalan, menjalani hidup ini, berjalan dengan Tuhan secara baik dan benar. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.